kasih, puji nama Tuhan yang kita bisa ketemu lagi ya. Banyak hal, banyak waktu yang kita bisa lewatkan, tapi yang kita tahu penyertaan Tuhan luar biasa buat kita. Puji nama Tuhan, saya janji Pak Hengki dari 2 minggu lalu sebetulnya untuk mengisi. Pas kebenaran 2 minggu lalu saya meninggal, saya harus urus dan pulang ke rumah malam juga. Jadi besoknya mau pelayanan juga. Saya bilang Pak Hengki kayaknya batal deh hari ini karena suara saya mulai serak. Besok paginya saya harus pelayanan di Mangkusa dan suara parah. Jadi saya bilang coba deh next time. Ternyata minggu berikutnya saya dapat jadwal vaksin. Wah, luar biasa booster ini. Jadi Jumat saya dapat, Sabtunya agak sedikit demam. Jadi saya bilang lagi Pak Hengki, wah kayaknya Sabtu ini harus mundur lagi nih. Nah minggu ini, Sabtu ini saya mau nggak mau harus memperhatikan, karena saya tahu ada kebaikan Tuhan yang Tuhan lakukan buat kita semua. Ya. Nah yang saat terindah di saat kita boleh bersama-sama dengan Tuhan, merasakan kebaikan Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan, itu yang nggak bisa kita lepaskan sama sekali. Karena kita tahu Tuhan kita yang kita sembah di Allah yang luar biasa. Kalau kita boleh hitung-hitung kasih Tuhan buat kita, nggak pernah habis-habisnya, ya. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Saat indah, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuh hidup. Selalu diam dalam baitmu, menikmati kasih anugerahmu. Terima kasih Tuhan. Oh, saat indah ku berhadapan denganmu,
kekudusan-Mu Bapa, penuhi itu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku rindu selalu diam dalam baik-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu, telah ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku Kau pun menunggu, tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi, kini ku datang dan ku bawa hidupku.
kita boleh mengenang kebaikan Tuhan. Segala pujian hormat tidak pernah bisa disebut, karena Dia Allah yang besar, Allah yang layak kita puji. Kita siapkan hati kita. Saya minta Bu Indra untuk berdoa. Silakan Bu Indra. Kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan, kalau kami boleh sampai tempat ini Tuhan, karena kasih-Mu dan karena anugerah-Mu untuk setiap kami Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami yang mendengarkan firman kebenaran-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan, tak henti Tuhan, untuk menyatakan kebenaran-kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh rema Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami mau serahkan Tuhan malam hari ini dan seluruhnya Tuhan dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa syukur. Amin.
Amin. Amin. Oke. Kita akan coba kembali membahas bagian dari yang lalu, yaitu ketika Yesus berjalan di atas air, ya. Kita buka di dalam Matius 14 ayat ke-27, ke-22, maaf. 22 sampai 33, ya. Kita akan coba bahas bagian ini kembali, tetapi ini akan mengambil satu scene di mana Petrus berjalan di atas air, ya. Jadi ada hal-hal yang harus kita coba perhatikan. Kita melanjutkan kembali tema kita. Saya baca ayat yang ke-22, artinya genap. Bapak Ibu baca ayat yang ganjil sampai ayat yang ke-33, ya. Silih berganti kita akan membaca bersama-sama bagian ini. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa. seorang diri ketika hari sudah malam ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambing gelombang karena angin sakal. Kira-kira Pada malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu dan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya dan dia yang berkata, "Hai orang yang kurang percaya, kenapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dengan angin dan angin pun reda. 33. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau adalah Allah." Oke, ini kita akan coba ambil bagian scene di mana ketika itu Petrus mampu berjalan di atas air, gitu ya. Nanti kita akan baca kembali secara bersama-sama bagian scene di mana Petrus berjalan di atas air. Oke, kita akan baca bersama-sama pada ayat yang ke-26, ya, 26, ya, sampai ayatnya yang ke-29, ya. Kita akan baca bersama-sama 26 sampai 29. 1, 2, 3. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Nah, ini ada hal yang menarik. Kita bisa melihat bahwa bagaimana ketika itu pada gambaran ini sesungguhnya ada hal yang menarik, yang itu ketika di dalam pembacaan kita hari ini kita melihat bahwa Tuhan Yesus pada waktu itu menyuruhnya, murid-muridnya itu mendahului dia. Jadi ketika Tuhan Yesus di bukit berdoa, lalu murid-muridnya itu disuruh untuk mendahulinya, untuk pergi duluan, kira-kira demikian ya. Berangkat di Danau Galilea. Ya, jadi untuk disuruh dulu untuk pergi duluan ya. Nah, di sini kita melihat bahwa ketika orang banyak sudah pulang, lalu murid-murid disuruh berangkat dulu karena Yesus harus bergumul berdoa gitu ya. Lalu ketika itu jam 3 ya, 3 dini hari. Jadi ada mitos atau legenda gitu ya di dalam pada waktu itu bahwa emang jam-jam tersebut jam-jam puasa gelap gitu muncul ya, kira-kira gitu ya. Jadi puasa gelap itu adalah roh setan, roh jahat gitu ya. Itu muncul kira-kira jam segitu. Nah, emang pada waktu mitos legenda bahwa pada waktu di laut biasa atau di padang gurun itu wilayah kekuasaannya roh jahat tuh biasanya. Ya, jadi di dalam cerita legenda mitos pun bahwa itu kayak kita Ratu Selatan, pantai Ratu Selatan, Roro Kidul gitu ya. Jadi kita ada mitos seperti itu juga ya. Jadi menguasai lautan dan sebagainya.
Jadi dalam cerita legenda pun ada hal-hal yang demikian. Maka pada waktu Yesus berjalan, mereka akan melihat begini. Kondisinya pada waktu itu adalah angin bertiup begitu rupa, angin sakal, lalu gelombang air laut itu begitu rupa juga. Danau itu mengguncang perahu mereka, ya, sampai mereka pun merasakan ketakutan. Dan hal ini akhirnya juga terkonfirmasi, kira-kira gitu ya. Wah, ada sesuatu yang datang nih. Nah, itu hantu, gitu ya. Jadi mereka kayaknya, oke, ini situasi yang sudah buruk, gitu ya, sesuatu yang tidak menyenangkan. Terus dilengkapi lagi nih, ada seorang sosok gitu ya yang hadir. Nah, ini nih hantu. Makanya pada waktu itu hantu, ya kan? Mereka teriak-teriak ketakutan. Nah, itu hantu. Tapi Tuhan mengatakan tenanglah. Ya, nah ini ada hal yang menarik ya. Waktu Tuhan Yesus katakan menenangkan, itu enggak serta-merta angin sakal itu langsung reda. Tidak ya. Karena apa? Di ayat 30 ya, Petrus itu merasakan angin sakal, lalu dia tenggelam. Betul? Artinya situasi pada waktu Tuhan Yesus bilang tenanglah, situasi di sekitarnya nggak menjadi misalnya angin ribut lalu tidak Tuhan bilang diamlah. Wah, keren, benar nggak? Tapi pada peristiwa ini enggak. Ya, ini hal yang menarik nih. Waktu Tuhan Yesus tenang, ini aku. Tapi situasi nggak tenang. Gelombang laut, angin sakal mengombang-ambing mereka gitu loh, melanda mereka, nggak tenang situasi. Tidak loh. Tapi Tuhan katakan tenanglah, tetapi situasi tidak tenang. Nah, ini apa gitu ya? Kita tuh dalam hidup kadang, Bapak Ibu, kita hidup ini di tengah-tengah tantangan zaman gitu ya. Apalagi gelombang digital gitu ya, yang ya sebentar-bentar lagi rame ini, ntar goreng lagi sama ini. Kita tuh jadi nggak jelas gitu ya. Ada ini muncul lagi, Omikron belum selesai, nanti ada Delta Crohn. Wah, kayaknya kita isu-isu gitu ya. Kita nggak jelas nih. Di dalam ketengah-tengahan yang ini yang jelas apa sih gitu kan? Perang dunia gitu kan, Ukraina, Rusia misalnya. Nanti lagi Amerika kesulut. Wah, kita tuh jadi, waduh, ini kita dalam situasi tidak pasti loh. Bener ya? Seperti di tengah-tengah loh. Tapi kita bersyukur jika lalu Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus katakan tenanglah, itu bukan serta-merta akhirnya sekitarnya langsung tenang. Bapak Ibu dan saya harus sadar penyertaan Tuhan itu, sekalipun dalam situasi apapun, jiwa kita itu yang terpenting, yang Tuhan lihat. Ya. Tapi seringkali dalam kekristenan kita pun kita tidak mampu melihat, membaca satu pribadi yang harus kita bilang Tuhan, tapi kita bilang hantu. Ya kan? Petrus melihat dan kawan-kawan, itu hantu. Bayangkan, padahal itu Tuhan. Jadi pada waktu situasi, seringkali di dalam kekristenan kita pun, kita tidak bisa melihat pribadi yang seharusnya kita lihat. Kita tidak bisa melihat, wah ini semuanya udah menderita, situasi saya gelombang ini sama segala macam, ditambah lagi ada satu sosok, itu hantu. Jadi seringkali kita tidak mampu di dalam tengah-tengah penderitaan hidup kita, gelombang hidup dalam diri kita sendiri pun, kehidupan kita masing-masing, seringkali kita nggak bisa melihat sosok pribadi Tuhan dengan benar. Ya, kita nggak bisa tuh. Kita selalu abai dengan sosok pribadi yang nama Tuhan. Bahkan seringkali, wah, di balik situasi ini pasti itu setan. Nah, itu dia tuh setannya. Angin sakal, gelombang, dahsyat gitu kan. Di balik semua ini, pas nongol, nah itu dia tuh, hantu. Padahal Tuhan. Ya kadang saya pikir gitu ya, di dalam peristiwa ini, saya berpikir, ini Tuhan luar biasa ya mengajar murid-muridnya ya, mengajar Petrus dan kawan-kawan. Sepertinya Tuhan Yesus waktu datang bilang tenang, nggak nyelesain tuh variabel yang di sekeliling mereka. Betul ya? Ini sedang memberikan pengajaran ya, kepada Petrus dan kawan-kawan. Tuhan mau menekankan lebih kepada jiwa, ya, lebih kepada jiwa, variabel yang paling penting. Nggak usah takut, situasi apapun aku menyertaimu.
Ini yang kita bisa pegang nggak sampai hari ini? Susah sekali. Susah sekali. Kita dalam hidup kadang pikir, percaya saja, iman saja, pegang gitu kan. Sekarang orang bilang, nggak ada duit, nggak bisa sekarang. Betul ya? Susah, nggak ada duit, ya kan? Apa-apa perlu duit, jadi uang segala-galanya. Jadi kita sudah menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Ya, seringkali kita sudah menggeser posisi Tuhan dalam hidup kita. Kita seringkali tidak bersandar lagi. Ya, seringkali juga banyak, mungkin teman-teman juga merasakan ya. Beberapa waktu yang lalu orang ceritalah pada saya bahwa semenjak dia dekat sama Tuhan, ya, kayaknya hidupnya itu banyak kesusahan. Dia cerita nih, wah justru ini bagus sih bilang. Kalau Anda kayak semakin dekat dengan Tuhan, dia ikut persekutuan, dia ikut ini segala macam, tetapi kayaknya dia makin susah hidupnya gitu loh. Ya kan? Ini kan justru sebenarnya bagus. Artinya apa? Artinya iblis itu takut. Kalau engkau memiliki satu hubungan yang baik dengan Tuhan, maka engkau diganggu begitu rupa. Artinya orang ini luar biasa nih. Kalau Anda dan saya, ya, misalnya nih gitu ya, kalau kita nih, dia kalau misalnya contoh ya, saya suka sepak bola ya, Ronaldo itu waktu tanding itu pasti dijaga 2-3 orang tuh. Kenapa? Karena itu jagoannya kan ya, itu bahaya tuh. Maka harus dilumpuhkan. Kalau dia enggak nih, aduh bisa kebobolan kita nih, ngerti ya? Jadi kalau Anda dan saya makin dekat dengan Tuhan, kita makin aktif di dalam kehidupan kita, kerohanian kita, lalu seperti ada hal-hal yang menggocok kehidupan kita, sesungguhnya kita tahu bahwa iblis ngeri sama kita. Ya. Ngeri itu. Ronaldo sampai dijaga 2-3 orang, itu ngeri itu lawan. Takut itu dia. Berarti hebat, dia mengakui kehebatan Ronaldo. Ya kadang kita dalam hidup seringkali waktu digocok begitu rupa kita kena mental ya, anak zaman sekarang bilang kena mental gitu ya. Ngedrop kita langsung bergumul di hadapan Tuhan. Maka di sini pun saya melihat bahwa Tuhan sedang mengajar murid-muridnya, ya. Nah, ketika Tuhan memberitahukan bahwa aku ini tenanglah, tapi situasi tidak tenang. Tuhan mau menenangkan dulu jiwamu. Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Di dalam bagian lain Alkitab ini mengatakan perjanjian baru. Jadi ketika jiwa kita sudah tidak tenang, ini lebih bahaya. Bapak Ibu ya, kadang dulu kan sempat heboh ya, apa sih tukang jualan sate ya, lagi ada penembakan bom teroris, dia tetap aja dagang sate. Bener ya? Kan sempat heboh ya. Orang lagi itu dia mah dagang aja, orang pulang balik segala macam dia santai aja, kipas gitu. Tenang sekali itu. Situasi lagi mencekam gitu, orang pada kabur menghindar, takut kena bom, takut kena tembakan, bener gak? Dia mah santai aja gitu. Waduh, ini luar biasa ini orang. Jiwa kita tuh harus setenang itu tuh, Bapak Ibu. Tapi seringkali jiwa kita tuh gak tenang. Tuhan menenangkan dulu seperti itu, bayangkan. Wah itu potret yang luar biasa tuh, kan saya lihat, gila tukang sate itu. Hebat itu. Orang kocar kacir ya kan. Wah udah heboh panik sini sana. Wah udah gelagapan semua. Dia tenang aja, kipas santai bos gitu kan. Bayangkan. Hidup kita kadang nih kurang tenang dalam jiwa kita gitu loh. Maka Tuhan mau menenangkan jiwa kita di dalam hidup kita ini yang sementara. Jiwa kita ditenangkan dulu dengan Tuhan. Tuhan kan tenang, ini aku. Maka kita juga tahu bahwa dari sini kita belajar, jangan pikir kalau ikut Tuhan maka semua gelombang hilang, angin sangkal reda. Enggak kan? Tapi banyak segala orang-orang percaya gitu ya, mimbar dijual begitu rupa. Engkau percaya kepada Kristus, hidupmu lancar. Ini pengajaran apa gitu kan? Ini enggak loh. Ini jelas bahwa waktu tenang pun angin sangkal tetap ada. Tenang ini aku, masih ada itu gelombang, enggak surut itu. Maka ketika kita tahu bahwa bagian ini mengajarkan kita bahwa
Ikut Tuhan itu bukan berarti tenang itu semuanya beres. Enggak. Justru saya melihat begini yang menarik ya. Justru potret ini mau menunjukkan betapa Kristus menyertaimu. Karena ada angin sakal, ada gelombang yang begitu hebat, engkau ada sayap. Kalau nggak ada ini, Tuhan nggak kelihatan hebat. Ya air tenang, nggak ada angin. Lu ngapain di sini, bro? Bener ya? Justru karena ada latar demikian, maka kita bisa merasakan penyertaan Tuhan. Ini yang harusnya kita baca. Justru karena ada sesuatu yang sulit dalam kehidupan kita, lalu ada Kristus di tengah-tengah kita. Justru di situ saya tahu bahwa ada penyertaan Tuhan. Inilah ketenangan itu. Tapi kita nggak bisa demikian. Kita seringkali, aduh, apalagi orang percaya baru, ini iman yang salah. Aduh, Tuhan Yesus itu bukan Tuhan. Aduh, ini Tuhan yang kurang jago gitu ya. Aduh, ini Allah yang level berapa gitu ya. Ganti deh Allahnya. Bayangkan, kita tuh nggak bisa begitu gitu loh. Karena banyak orang Kristen yang akhirnya salah kaprah. Saya berharap kita makin dewasa imannya. Justru harus melihat bahwa di dalam tengah-tengah situasi yang tidak menentu ini, justru gitu ya, kita lebih bisa melihat penyertaan Tuhan. Kalau begitu keadaan tenang, Anda nggak bakalan bisa merasakan genggaman tangan Tuhan menggenggam hidup Anda. Kalau Anda dalam situasi yang begitu tenang, hidup enak, santai, nggak kekurang apapun gitu ya, Anda nggak akan bisa melihat bagaimana Tuhan menyertai hidup Anda. Percaya deh. Justru waktu saya nggak ada apa-apa, kok bisa makan, kok bisa ada roti, bisa ada minum ya. Benar ya? Kok bisa seperti ini ya? Saya nggak pernah kebayang loh, anak saya bisa hebat loh. Kita nggak kebayang loh. Tapi kalau kita ada apa-apa, kita nggak berasa, malah kita berasa Tuhan nggak ada. Kita malah berasa Tuhan nggak ada kok. Ada pun sidekick. Saya Batman-nya, Tuhan Robin-nya. Sidekick. Karena kita berasa bisa. Kita nggak bisa merasakan penyertaan Tuhan gitu loh. Justru saya lihat gambaran ini menarik bahwa Petrus ngelihat salah kaprah gitu ya. Tapi Tuhan coba tenangkan dia. Menarik, Petrus minta konfirmasi. Oke, kalau itu Tuhan, maka suruh saya juga berjalan di atas air. Menarik ya. Tuhan bilang, datang. Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Yang pertama, kalau bukan Tuhan yang suruh, nggak mungkin bisa. Jangan berharap ya. Kalau Bapak Ibu dan saya melakukan sesuatu yang Tuhan nggak suruh, yang Tuhan nggak berkehendak, Anda lakukan, Tuhan akan hempaskan, nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil sampai kapanpun. Kalau Tuhan tidak berkehendak, engkau berkehendak sendiri, kehendakmu nanti hancur. Contoh yang sering kita paling bisa lihat adalah waktu itu manusia ingin mendirikan menara Babel. Betul ya? Yuk kita membangun menara Babel supaya kita tidak terpecah-pecah gitu ya, nggak nyebar gitu kan. Itu bukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan gagalkan itu rencana atau kehendak manusia. Tuhan gagalkan. Kalau Tuhan nggak suruh, jangan ya. Kita seringkali hamba-hamba Tuhan khususnya berasa dekat sama Tuhan, berasa Tuhan suruh saya gitu, padahal Tuhan nggak suruh gitu ya. Tapi kita berasa Tuhan suruh saya gitu loh. Saya paling ngeri tuh kalau hamba Tuhan tuh saking dekatnya dengan Tuhan gitu ya, saking gaulnya dengan Tuhan, Tuhan suruh saya nih, Tuhan suruh saya begini gitu kan. Itu saya paling ngeri, paling ngeri Bapak Ibu. Saya sedikit kesaksian ketika kita selama pandemi, kita online, lalu bergumul ketika sudah reda, kita mau coba persekutuan fisik gitu ya. Nggak ada tempat nih, bergumul. Nggak bersama, Tuhan ini saya segala. Enggak. Saya punya kerinduan Tuhan, saya bawa. Kalau ini kehendak Tuhan, Tuhan siapkan tempatnya. Betul? Benar ya? Kita bergumul, jangan mentang-mentang ini kehendak Tuhan. Kita nggak bergumul, sepertinya kita dekat dengan Tuhan gitu loh.
Kita tahu ya beberapa waktu yang lalu, waktu zaman-zaman awal gitu ya. Ya Tuhan suruh saya hati COVID gak hilang-hilang 2 tahun lebih. Tuhan suruh. Benar ini Tuhan suruh. Karena kalau Tuhan suruh pasti terjadi. Datanglah Petrus. Petrus datang, terjadi dia. Jangan main-main. Kalau bukan kehendak Tuhan gak akan terjadi. Petrus gak bakalan bisa berjalan di atas air sampai kapanpun. Kalau Tuhan tidak berkehendak, kalau Tuhan gak suruh datang, gak bakalan. Mengapa Petrus bisa? Karena Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang mengundang Petrus. Petrus datang. Kenapa dia bisa? Karena dia diundang oleh Tuhan. Ya. Jadi kita dalam hidup pun sebenarnya apa yang ada dalam hidup kita, kalau Tuhan tidak ada gitu ya di dalam kehidupan kita ya. Saudara, bukan kita mengundang Tuhan, kita diundang oleh Tuhan. Oh, saya terima Tuhan, Tuhan undang. Saya undang Tuhan datang. Enggak. Kamu datang lagi. Seringkali kita punya mindset juga terbalik ya. Kalau Tuhan yang nggak datang ke kita nggak bisa loh. Kalau Tuhan nggak undang kita masuk, kita nggak diselamatkan loh. Dia cari kita, tamu-tamu tempatnya harus penuh. Betul. Sebar undangan. Dapat kita apa dulu? Ini Tuhan mau kata, Tuhan yang beraktif, manusia pasif. Tuhan aktif. Kita memiliki Tuhan yang aktif. Kita ini pasif sebenarnya manusia. Nggak bisa ngapa-ngapain tanpa Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang undang, nggak bakalan bisa. Maka Petrus datang karena memenuhi undangan daripada Allah Bapa, yaitu Kristus dalam hal ini oknum kedua daripada Allah Tritunggal. Kita tahu pada waktu itu juga, waktu zaman Nuh, mau mengundang semuanya masuk, manusia berdosa. Nanti ada air bah. Nuh coba menyampaikan kebenaran bahwa nanti akan dibinasakan. Yuk masuk. Mengundang mereka. Mereka tidak mau memenuhi undangan tersebut. Binasa mereka, betul. Tuhan Allah mengundang manusia berdosa. Hanya Nuh dan keluarganya yang menerima undangan itu dan diselamatkan. Berjalan di atas air, tidak secara tidak langsung toh. Nuh berada di bahtera, dia berjalan di atas air itu, di atas air bah. Karena dia di dalam air bah, dia di dalam bahtera, di atas air bah, benar ya? Secara nggak langsung, Nuh berjalan di atas air bersama dengan Allah. Bayangkan ya, ini hal yang menarik yang saya lihat. Mengapa Petrus bisa seperti itu? Hal berikutnya adalah ketika saya melihat Petrus ini mengetahui ya bahwa kenapa ya datang. Terus kok dia bisa benar-benar, ini butuh iman loh. Logika sih gue injak air sih gue tenggelam nih. Bener gak? Logikanya kan gitu kan. Datang. Bener ya datang. Yakin gue begini-begini dulu. Ya, saya rasa kita akan begini dulu ya. Wah itu langsung tenggelam. Saya yakin dia langsung injakan kaki. Mengapa? Karena imannya begitu rupa. Lalu dikatakan di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa 29 kata Yesus, datanglah, maka Petrus turun dari perahu. Dia nggak coba tes airnya dulu, gitu kan? Ini tenggelam kan nih kan? Bener kan Yesus? Bener loh. Coba injak dulu. Nggak mungkin. Turun langsung. Iman seperti apa coba bayangkan? Hebat sekali ini Petrus. Mengapa Petrus bisa begitu yakin? Dia tahu itu ada perkataan Allah. Kalau itu perkataan Allah maka terjadi. Ya. Kalau itu ada perkataan Allah, maka terjadi. Alkitab mengatakan, jadilah terang, maka terang itu jadi. Jadilah, maka jadi. Jadilah, maka jadi. Perkataan Allah pasti tergenapi. Petrus punya iman demikian. Kalau Tuhan yang berkata, pasti terjadi. Waduh, ini iman yang mengenal Yesus sebagai Allah. Yang firman-Nya itu hidup. Kalau dia ngomong, pasti terjadi. Wah, ini iman yang harus kita miliki. Iman yang harus kita punya nih. Pertanyaannya seringkali kita tuh nggak tahu perkataan Tuhan yang mana. Seringkali kita nggak paham mengenai perkataan Tuhan. Kita hanya
lihat bagian, wah ini bagus nih kalimat ini. Waduh, Mazmur 27, Mazmur 23, waduh. Tuhan gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Waduh, ini hebat nih kayaknya nih. Ini nggak ngerti loh. Maksudnya apa misalnya? Karena enak nih. Aku nggak akan kekurangan. Nah, ya kan? Enak nih. Adem gitu kayaknya. Nenangin. Seringkali orang maunya seperti itu ya. Nggak paham benar apa maksudnya gitu loh. Makanya kadang kalau kita nggak mau mengerti firman Tuhan, berat memiliki kepekaan rohani dalam hidup kita. Mana pimpinan Tuhan, mana bukan. Kita sangat sulit. Kita diombang-ambing dengan zaman yang begitu rupa. Kita tahu pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, Hawa pun dicuci otaknya, tanda petik ini ya, dicuci otaknya, diputer balik, sehingga perkataan dia bingung. Iya ya, oh enggak kok, Tuhan bilang boleh makan, boleh pegang misalnya gitu ya, ataupun jamal gitu kan. Dia putar balik begitu rupa, sampai di akhirnya, oh iya ya, maksudnya ini kali. Udah mulai tuh, set, bahaya. Seringkali dalam hidup kita juga jadi, oh maksudnya begini kali. Kita seringkali karena kita ada keinginan kita juga, terus ketemu dengan orang ya, dengan doktrin yang ngaco, tapi sesuai dengan kehendak saya. Ya udah kok konfirmasi, anggapnya seperti itu, padahal bukan gitu loh. Kita seringkali juga harus benar-benar iman seperti Petrus. Iman yang melihat bahwa ini adalah perkataan Allah yang hidup. Kita bisa lihat kayak itu. Pada waktu Petrus melangkah, nggak tenang loh. Dia bisa berjalan di atas air, tapi angin sakal tetap ada. Gelombang tetap ada, betul? Maka sesaat nanti dia jatuh, karena dia rasakan tiupan angin sakal. Artinya pada saat situasi itu, nggak tiba-tiba angin sakal reda. Redanya nanti ketika Tuhan Yesus naik ke perahu, reda, selesai. Betul? Tapi pada waktu berjalan tidak loh. Artinya apa? Tuhan bilang kalau misalnya lu dengar kata-kata gua, lu bisa mengalahkan apa? Kedagingan. Kemarin kita sudah bahas gitu ya. Bisa di hidupmu dipimpin oleh Roh. Kau bisa bersama-sama dengan aku. Engkau bisa. Engkau bisa melihat situasi boleh kacau balau seperti apapun, tapi hidupmu tetap di dalam Tuhan. Tuhan akan pimpin, mengalahkan lewiatan ular, mengalahkan kedagingan dalam hidup kita, supaya kita tidak binasa. Lagi-lagi ini bicara keselamatan yang daripada Tuhan, bukan bicara hal-hal jasmani, ini bicara hal-hal rohani. Sekalipun hancur hidup dunia ini, berantakan lulu lantak, tapi jiwamu ada di dalam tangan aku. Siapa yang dapat memisahkan kita dengan kasih Allah? Tidak ada yang bisa. Dunia boleh kocak-kacir, tapi hidup kita, jiwa kita dipegang Tuhan. Inilah ketenangan itu. Ketenangan yang sejati. Nggak perlu takut mau bencana seperti apa segala macam, asal kita berdiri di atas perkataan Tuhan, maka jiwa kita tenang di tangan Tuhan. Kita seringkali tidak berdiri di atas perkataan Tuhan. Kita berdiri di atas perkataan kita sendiri. Kita hidup nih seringkali tidak mau mengikuti apa mau Tuhan, ya. Maka seringkali kita tenggelam di dalam kehidupan kita. Saya berharap kita juga belajar bahwa berikanlah hidup kita mau dipimpin oleh Tuhan. Saya akan kasih lihat, kita akan coba lihat di dalam Nuh, Kejadian 7 mengenai air bah ya. Tapi kita akan bahas mengenai Nuh ketika dia mengerjakan bahtera di dalam Kejadian 6 ayat 22. Ya. Pada waktu itu Nuh disuruh bikin bahtera gitu ya. Oke. Ayat 22. Saya akan petik saja ayat ke-14 dulu gitu ya. Ayat ke-14.
sampai ayat yang ke-15 ya. 14 sampai ayat yang ke-16. Kita akan baca sama-sama Kejadian 6, kutipan dari Kejadian 6 ayat 14 sampai 16. 1 2 3. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah kau harus membuat bahtera itu: 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap atas pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya dari lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Kita loncat di ayat 22. Kejadian 6 ayat 22. 1 2 3. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikian dilakukannya. Bayangkan ya ribet bener ya. Pakai kayu gofir, pakalnya nanti dari luar dan dalam, tinggi sekian, 3 ya kan? Ribet amat. Kenapa sih harus pakai kayu gofir? Kenapa sih mesti pakalnya luar dan dalam gitu ya? Udah kayu apa aja lah. Kalau Nuh, ini seandainya ya, Nuh bikin nggak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan, Nuh binasa, tenggelam bersama dengan air bah dengan orang-orang tersebut. Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya. Tuhan atur, you ikutin, you nggak ikutin binasa. Nuh melakukan persis tepat seperti yang Tuhan mau. Ini seperti orang yang berdiri di atas perkataan Tuhan. Tuhan mau apa? Saya ikutin mau Tuhan, saya kerjakan mau Tuhan. Inilah orang-orang yang akhirnya hidupnya Tuhan jaga. Ya, Tuhan jaga hidup orang-orang seperti ini. Orang yang berdiri di atas perkataan Tuhan, maka Tuhan akan menyertai orang tersebut. Gak usah khawatir Bapak Ibu. Angin sakal akan tetap ada, ombak akan tetap bergejolak. Tapi penyertaan Tuhan ada pada setiap orang yang berdiri di atas perkataannya. Tuhan akan menyertai orang tersebut. Nuh melakukan apa yang menjadi mau Tuhan. Persis, bayangkan ya. Persis loh. Saya yakin dan percaya ya. Kalau Nuh saja, ya, kalau Nuh dia coba ganti saja kayunya, kehajar itu bahtera, kehajar sama air bah, yakin saya, tenggelam itu, binasa nanti. Saya bersyukur ya, Nuh itu punya tingkat kerohanian yang begitu pekat terhadap, begitu bergaul dengan Allah. Nuh mengatakan bahwa bergaul dengan Allah. Saya nggak tahu kita sudah jadi orang Kristen. Sudahkah kita bergaul dengan Allah hidup kita? Bergaul dengan Allah tuh bukan kayak gini Bapak Ibu ya. Aduh, saya setiap pagi ada saat teduh, ada satu tanda petik ya, pengalaman rohaniah gitu ya, terjadi dalam hidup saya. Saya merasakan diangkat ke tingkat keberapa gitu ya. Saya nggak tahu, ini tingkat 5 ya. Kita ini tingkat 5 nih ya. Kalau yang lain masih tingkat 3, kita tingkat 5. Lalu ketika ada hal-hal demikian, apakah bergaul dengan Allah itu memiliki pengalaman spiritual yang demikian? Maka dikatakan dia lebih rohani, dia lebih spiritual. Wah, ini orang yang bergaul dengan Allah. Ciri-cirinya apa? Wah, dia merasakan damai sejahtera luar biasa. Bitcoin dia naik, kriptonya naik, misalnya gitu, sahamnya naik. Wah, senang luar biasa. Apa seperti itu? Apakah karena kita memiliki kesenangan tertentu, memiliki kesukacitaan tertentu, kita perlu uji? Bukan itu. Bukan itu bergaul dengan Allah. Bergaul dengan Allah adalah Anda dan saya mengikuti apa mau Tuhan. Itu orang yang bergaul. Tahu apa mau Tuhan dan saya lakukan apa mau Tuhan, itu namanya bergaul. Ini bergaul dengan Allah. Sesuatu yang gak enak. Misalnya Rasul Paulus, dia akan udah dikasih tahu nih betapa banyaknya penderitaan yang harus dia tanggung. Bayangkan Rasul Paulus, nggak enak dong. Gua bergaul dengan Allah kan kayaknya enak-enak
spiritual, damai sejahtera, sukacita, gitu ya. Ini dari dikasih tahu nih, mati loh. Semuanya pengikut Kristus, rasul-rasul Tuhan. Nggak enak kok. Tapi mereka adalah orang-orang yang bergaul dengan Allah. Tahu pimpinan Tuhan, tahu apa yang Tuhan mau, tahu apa yang mau Tuhan kerjakan dalam hidupnya. Dia harus kerjakan. Itulah orang yang bergaul dengan Allah. Anda kalau saya bergaul gitu ya, kita tahu nih, ya kan, kayak kita ngefans gitu ya. Ini sebenarnya bukan ngefans, nggak kurang tepat juga ya, tapi paling nggak bisa dapat gambaran ya. Ngefans sama misalnya apa, Blackpink atau BTS gitu ya. Wah, kita tahu sejarahnya dia gitu ya. Ini seperti apa, personilnya kita bahkan tahu happy birthday-nya dia apa, bahkan makan kesukaan favorit atau apapun mungkin kita tahu. Kita bisa ikut-ikutan kayak dia, betul ya? Kita mengikuti untuk kayak dia, figurnya. Cover lagu Blackpink atau BTS atau apapun lah yang kita fans, benar. Kita bisa ngikutin tuh covernya, joget mana, arah mana, lagu ini segala macam, tahu semuanya, koreonya, tahu persis, dan dia bisa lakukan persis seperti yang artisnya atau idolanya lakukan, persis bisa, persis tuh, ya. Sekarang kan lagi musimnya K-pop, dance, Korea cover, gitu ya, ngikutin lagu-lagu Korea, artisnya, idolanya, benar nggak? Persis tuh. Kita nih hidup kalau bergaul dengan Tuhan tuh benar-benar bisa nggak sama seperti ini? Persis seperti yang Tuhan inginkan. Nu melakukan persis seperti yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau kerjakan, Nu kerjakan. Udahkah kita dalam hidup berdiri di atas perkataan Tuhan? Apa mau Tuhan? Saya kerjakan Tuhan. Apa maumu Tuhan? Saya kerjakan. Udahkah kita berdiri di situ? Nggak gampang Bapak Ibu. Nggak gampang. Hidup bergaul dengan Allah tuh bukan bicara pengalaman spiritual yang demikian, bukan. Tapi hidup bergaul dengan Allah adalah orang yang benar-benar bergumul dalam hidup. Tuhan mau apa untuk saya kerjakan. Itu orang yang bergaul dengan Allah. Orang yang berdiri di atas perkataan Tuhan yang mau kerjakan itu yang bergaul dengan Allah. Maka kita, jikalau Anda dan saya hidup berdiri di atas perkataan Tuhan, maka kita sama seperti Petrus, bisa berjalan di atas air. Ya, kita nggak pusingin angin sakal, kita nggak ingin lagi variabel lain di dalam dunia ini yang mau menggoncang iman kita, gitu ya. Kita tetap persis bisa mengatasi segala sesuatunya. Karena apa? Kalau Allah berfirman, maka kehendak Tuhan yang jauh. Persis. Allah berfirman, maka jadi. Berfirman Allah, maka jadi. Ini yang harus kita pegang. Iman seperti Petrus yang berdiri di atas perkataan Tuhan yang harus kita miliki. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kuasa daripada firman Tuhan yang malam hari ini kami boleh bersama-sama kembali merenungkan. Kiranya kasih karunia Allah terus melimpah atas kami ya Bapak. Kami mohon pimpinan daripada Tuhan untuk setiap kami kamu awal, agar kiranya kami terus menerima kemurahan daripada Tuhan untuk mengerti firman-Mu yang begitu mulia, yang begitu agung, agar hidup kami tidak terombang-ambing di dalam situasi yang tidak bisa kita mengerti. Tuhan tolong kami dengan segala kesederhanaan kami, kelemahan kami. Mohon pimpin setiap jiwa-jiwa di tempat ini Tuhan. Bawa kami untuk kami bisa merasakan hidup kami berdiri mengerti di atas perkataan Tuhan, dan kami melakukan persis seperti yang Tuhan inginkan dalam hidup kami untuk kami kerjakan di dalam profesi kami masing-masing. Hamba-Mu menyerahkan segala sesuatu ke dalam tangan Tuhan, untuk setiap jiwa-jiwa di tempat ini untuk diberkati oleh Tuhan, karena perkataan Allah itu yang bersifat hidup, turut menyertai kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Yang doa kolektor silakan. Silakan Pak Agustinus, doa kolektor. Kita mau siapkan doa kolektor. Mari kita berdoa. Tuhan adalah kami yang berada di Tuhan, terima kasih kalau pada di
ibadah ini kami mengucap syukur untuk atas firman Tuhan yang sudah diberikan. Untuk itu Tuhan, kami juga ingin memberikan sedikit dari bagian kami dari berkat Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberkati kami masing-masing yang sudah memberikan dan yang belum sempat memberikan. Terima kasih Tuhan Yesus, ini ada kami. Amin. Sambil kantong kolektor diedarkan, pada kesempatan ini saya mengundang kembali untuk Bapak Ibu bisa kembali berbagian di dalam persekutuan sesi kita. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu punya teman, rekan atau apapun, silakan Bapak Ibu ya. Kita setiap Sabtu jadi tetap di tempat ini, lantai 5 ya, setiap Sabtunya ya. Jadi setiap Sabtu di lantai 5 ya. Jadi nanti setelah udah tahu titiknya langsung ke sini saja gitu ya. Jadi mungkin lama-lama tidak ada yang jaga di bawah gitu ya. Silakan Bu untuk pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gembalaku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah sampai selamanya. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Sekali lagi kita sama-sama, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gembalaku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah sampai selamanya. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Ya la 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 la, aku cinta Yesus. Oke, kita akan akhiri. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam hari ini yang Tuhan telah pimpin dari awal sampai akhirnya. Kami mengucap syukur karena kuasa daripada firman Tuhan saja yang boleh turun atas kami malam hari ini. Tuhan, kalau sebentar kami boleh berpisah satu dengan yang lainnya, Tuhan pimpin kami dalam perjalanan kami, Tuhan, yang jauh yang dekat, Tuhan sertai. Kami mohon penyertaan daripada Tuhan juga dalam setiap pergumulan jiwa-jiwa di tempat ini, Tuhan. Di dalam kehidupan kami masing-masing, Tuhan. Kami mungkin tidak tahu, Tuhan, apapun itu, Tuhan, yang terjadi. Tapi yang pasti kami tahu bahwa Tuhan menyertai setiap kami yang percaya. Ajar kami, pimpin iman kami, agar kami memiliki kedewasaan dalam pengertian. Sehingga sama seperti Petrus, ketika kami bisa meyakini bahwa perkataan Tuhan yang terjadi, bahwa perkataan Tuhan akan digenapi, maka biarlah kami memahami setiap perkataan Tuhan dalam firman Tuhan dalam hidup kami agar menjadi prinsip, agar kami tidak terombang-ambing dengan kegelapan dunia ini, Tuhan. Di dalam nama-Mu yang kudus, mari kita siapkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan.
Kiranya berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, sukacita pada Yesus Kristus, dan pernyataan daripada Roh Kudus turun atas setiap kita, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pergumulan hidup kita masing-masing, kiranya penyertaan Tuhan kita bisa melihat di depan mata kepala kita bagaimana cara Tuhan memimpin, memberkati setiap kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur ya Bapak. Amin. Bapak terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih. Amin. Silakan duduk, saat teduh dan ibadah kita sudah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.